Bab 56, Zamrud berikutnya. Gadis baik, puji Tuan Fu. Apakah kamu ingin cek atau transfer? Transfer terlalu lama, kata Guning. Dia mengeluarkan kartu banknya dan memberitahu guru Fu rekeningnya. Tentu, jawab Tuan Fu. Dia menelepon seseorang untuk segera mentransfer uang. Setelah beberapa menit, Guning menerima pesan yang menunjukkan 30 juta yuan telah berhasil ditransfer. Kemudian, Guning menyerahkan batu giok itu kepada Tuan Fu. Nona, apakah kamu ingin memotong sisanya? Pekerja itu bertanya. Ya, tolong, jawab Guning. Dia memberikan bahan limbah kepada pekerja tersebut. Tuan Fu hendak pergi dengan membawa batu giok itu, tapi dia tetap tinggal ketika Guning terus memotong bahan mentahnya. Karena Guning telah memotong zamrud tingkat tinggi, kerumunan sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun mereka semua percaya Guning tidak seberuntung itu untuk memotong batu giok lain, mereka masih penuh harapan. Sayangnya, yang berikutnya adalah bahan limbah. Namun, ada yang belum bubar, karena Guning memiliki satu bahan mentah terakhir. Guning belum berhasil mendapatkan zamrud sampai bahan mentah ketiga miliknya telah habis. Bisa jadi bahan mentah terakhir juga mengandung batu giok. Namun, kemungkinannya tidak besar. Yang terakhir tidak besar. Guning juga tahu lapisan luarnya tidak tebal, jadi dia berkata, tolong gosok yang ini. Tidak masalah, jawab pekerja itu. Butuh waktu lebih lama untuk menggosok batu daripada memotongnya, tapi semua orang bersabar. Setelah beberapa saat, warna hijau terlihat di batu. Pekerja itu pertama-tama meninggikan suara dengan semangat, ada zamrud lagi. Wah, gadis itu sangat beruntung. 2 dari 5 memiliki batu giok di dalamnya. Kali ini, bosnya merasa sangat menyesal. Hanya ada sedikit warna hijau yang terlihat. Sulit untuk mengetahui tipenya. Pekerja itu melanjutkan untuk menggosok batu itu. Semakin banyak lapisan luarnya dihilangkan, semakin bersemangat semua orang. Ketika sebagian besar lapisan luar telah dihilangkan, jenis batu gioknya cukup jelas. Ya Tuhan! Bukankah itu tipe yang tinggi? Jenis es tinggi hanya sedikit lebih buruk daripada jenis kaca, tetapi mereka juga merupakan jenis batu giok tingkat tinggi. Bahkan lebih enak dari jenis beras ketan. Zamrud ini sangat jernih dengan transparansi yang luar biasa. Itu milik lubang tua, tipe es tinggi. Meski tidak besar, dan hanya berjarak dari jenis beras ketan giok sebelumnya, namun harganya tidak jauh lebih murah dari yang sebelumnya. Guning segera menyerap kekuatan itu ke mata gioknya. Selama ruang telepati matanya penuh dengan kekuatan, itu akan bertambah besar. Ketika batu giok itu telah dipotong seluruhnya, seorang pria langsung menawar, 20 juta yuan. Itu suara Tuan Fu lagi. Tidak ada yang berani menindaklanjuti kali ini, karena hanya ada sedikit orang kaya di sekitarnya. Pria yang terakhir kali berkompetisi dengan Master Fu sekarang hampir menangis. Dia berkata, Tuan Fu, bukankah Anda mengatakan ada sesuatu yang lebih baik menunggu saya? Kenapa kamu harus bersaing denganku lagi kali ini? Saya akan membayar 25 juta yuan untuk itu. Batu giok jenis es tinggi ini memang lebih berharga daripada jenis beras ketan terakhir, tapi ukurannya tidak besar. Nilainya sekitar 25 juta yuan. Jika dijadikan perhiasan, pembelinya bisa mendapat sekitar 10 juta yuan darinya. Tapi jika tawarannya lebih tinggi, itu tidak akan menguntungkan. Tuan Fu, sebaliknya, bertekad untuk membeli batu giok itu. Pembeli yang paling dermawan akan mendapatkan batu giok itu. Menurutku itu cukup adil. Kamu, pria itu tidak tahu harus berbuat apa. Jika Tuan Fu mengajukan tawaran lagi, dia harus menyerah sekali lagi. Baik, ini milikmu. Tuan Fu memahami pria itu, bernama Zhao Yuefeng, sangat menginginkan batu giok itu. Mereka sebenarnya adalah kenalan. Tuan Fu tidak ingin kehilangan temannya hanya karena sebuah zamrud. Zhao Yuefeng langsung senang. Terima kasih banyak, Tuan Fu. Jadi, Zhao Yuefeng mendapatkan batu giok jenis es tinggi ini dengan harga 25 juta yuan pada akhirnya. Dalam sehari, Guning menghasilkan 55 juta yuan. Meskipun Guning tampak tenang dari penampilannya, jantungnya berdebar semakin kencang. Dia akan berteriak jika diizinkan sekarang. Nona Gu, senang bertemu denganmu. Saya adalah ketua Furong Jewelry, panggil Zhao Yuefeng. Ini kartu nama saya. Jika Nona Gu memotong batu giok tingkat tinggi lainnya lagi, tolong beritahu saya.
Saya bisa membelinya dengan harga yang wajar, dan tolong beri saya prioritas sebagai pembeli. Zhao Yuefeng sekarang sepenuhnya diyakinkan oleh Guning. Entah itu karena keberuntungan atau kekuatan nyata, sangat jarang memotong 2 zamrud tingkat tinggi dari 5 bahan mentah. Guning telah memeriksa merek perhiasan dalam negeri, pendiri dan ketuanya secara online tadi malam, jadi dia secara alami tahu tentang merek perhiasan Furong. Kantor pusat Furong Jewelry tidak berada di kota G, tetapi memiliki banyak toko di seluruh negeri dengan aset 2 miliar yuan. Itu milik merek lini ketiga dalam negeri, dan ketuanya adalah Zhao Yuefeng yang berusia sekitar 40 tahun. Zhao Yuefeng sendiri tidak perlu membeli batu giok. Dia di sini hanya untuk bersenang-senang ketika dia sedang memeriksa tokonya di kota G. Guning sangat senang karena Zhao Yuefeng berteman dengannya atas inisiatifnya sendiri. Oleh karena itu, jika dia ingin memotong lebih banyak batu giok, dia akan menjualnya kepada Zhao Yuefeng. Mereka akan menjadi teman sebaya. Meski teman sebaya selalu berkompetisi satu sama lain, mereka juga bisa bekerja sama. Guning menerima kartu namanya dengan gembira. Tentu, saya akan menelepon Tuan Zhao terlebih dahulu jika saya memotong batu giok tingkat tinggi di masa depan. Gadis muda, tolong jangan lupakan aku. Anda juga dapat menghubungi saya. Saya tidak akan membayar kurang dari Zhao Yuefeng. Tuan Fu segera mengeluarkan kartu namanya dan langsung menaruhnya di tangan Guning. Guning merasa lucu melihat kedua pembeli itu bersaing. Meskipun Guning tidak mengetahui latar belakang Tuan Fu sekarang, dia tahu lelaki tua itu pasti kaya dan berkuasa. Tentu saja Guning tidak mengincar kekayaan orang tua itu. Dia hanya ingin menjaga hubungan baik dengan kliennya, terutama klien super kaya. Tuan Fu, kamu melakukan ini dengan sengaja, kan? Zhao Yuefeng merasa sedikit tidak senang. Terus? Anda bukan satu-satunya yang menyukai batu giok. Saya juga menyukai hal tersebut? Tuan Fu membantah seperti anak kecil. Gadis muda, pertengkaran aku, dia dengan baik hati mengingatkan Guning saat itu. Saya akan. Guning tersenyum. Dia akan menebang lebih banyak zamrud di masa depan. Tidak ada salahnya siapapun jika dia menjual sebagian kepada Tuan Fu juga. Guru Fu senang mendengar jawaban positif. Setelah itu, Guning meninggalkan toko terlebih dahulu. Tak lama kemudian, banyak orang telah mendengar berita bahwa toko tersebut telah memotong 2 batu giok tingkat tinggi. Semua orang datang ke toko untuk mencari keberuntungan. Toko itu menjadi populer sekaligus. Sayangnya, mereka tidak seberuntung Guning. Bab 57, hampir gagal. Guning meninggalkan toko, lalu masuk ke toko lain. Dia beruntung menemukan batu giok tingkat tinggi dan batu giok tingkat menengah. Giok tingkat tinggi berukuran sebesar apel, sedangkan giok tingkat menengah sedikit lebih besar, dan berukuran setengah bola. Guning tidak berencana untuk memotong batu giok tingkat tinggi sekarang. Dia baru saja memotong 2 zamrud tingkat tinggi, dan tidak ingin menimbulkan sensasi. Jadi dia memutuskan untuk menghentikan level menengah. Giok tingkat menengah terjual habis dengan harga 8 juta yuan. Guning terus mengunjungi toko-toko itu. Setelah 6 toko, dia mengumpulkan 7 atau 8 batu giok tingkat tinggi dalam berbagai ukuran. Tentu saja nilainya bervariasi. Yang terbesar sebesar bola sepak, sedangkan yang terkecil sebesar apel. Selain batu giok tingkat tinggi, dia juga mengumpulkan 5 batu giok tingkat menengah. Mengenai batu giok tingkat rendah, Guning mengabaikannya secara langsung. Dalam perjalanannya, Guning memotong 2 batu giok tingkat menengah, dan menghasilkan 23 juta yuan. Dan sisanya, Guning tidak ingin menghentikannya sekarang. Dia tidak punya niat untuk menjadi terkenal. Hingga saat ini, Guning telah menghasilkan total 86 juta yuan dengan memotong batu giok. Harga bahan baku tersebut bervariasi dari tingkat tinggi hingga rendah. Yang mahal berharga puluhan ribu yuan per pon, sedangkan yang murah hanya berharga ratusan yuan per pon. Jadi Guning telah menghabiskan total 3 juta yuan untuk bahan bakunya. Tetapi jika dia mengurangi semua bahan mentahnya, dia bisa mendapatkan 600 hingga 700 juta yuan. Guning memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bahan mentah dengan batu giok di dalamnya sebelum dia menjualnya kepada Master Fu dan Zhao Yuefeng. Setiap kali Guning membeli bahan mentah, dia diam-diam akan dimasukkan ke dalam ruang mata telepati, sehingga dia bisa membawa ransel ringan di sepanjang jalan. Guning masuk ke toko lagi. Toko ini jauh lebih besar dari toko yang pernah dia kunjungi. Ada lebih banyak pelanggan dan juga bahan baku di dalamnya.
Mendengar pembicaraan antara lain, Guning kemudian mengetahui bahwa toko tersebut baru saja memiliki kelompok baru bahan mentah tingkat tinggi. Bahan mentah tingkat tinggi tersebut kemungkinan besar mengandung batu giok di dalamnya. Tentu saja, meskipun tingkat warna hijau lebih tinggi, seseorang harus meminjamkan keberuntungannya. Guning segera menggunakan mata gioknya untuk mengkondisikan bahan mentah tersebut. Memang ada zamrud di dalamnya, bahkan ada yang berwarna merah. Ada dua bahan mentah dengan batu giok di dalamnya. Yang satu berukuran sedikit lebih kecil dari bola sepak, sedangkan yang lainnya sebesar 2 buah apel. Bahan mentah dengan batu giok merah di dalamnya berukuran setengah bola sepak. Saat Guning mengetahui ada batu giok merah di dalamnya, dia menyukainya. Maka dia segera menarik kereta ke depan. Namun, ketika Guning mendekatinya, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun dengan setelan modis mengambilnya di depannya. Guning merasa gugup. Dia tahu aturannya. Anda tidak bisa mengambil bahan mentah dari orang lain. Anda hanya bisa menerimanya jika orang lain mengabaikannya. Guning tidak ingin kehilangan dua bahan mentah lainnya yang berisi batu giok hijau di dalamnya, jadi dia mengambilnya tanpa penundaan lebih lanjut. Sementara itu, dia memusatkan perhatian pada bahan mentah dengan batu giok merah di dalamnya. Selama wanita itu meletakkannya, dia akan mengambilnya. Menurutku tidak ada batu giok di sini. Kelihatannya jelek, kata seorang pria muda yang berdiri di samping wanita itu. Omong kosong. Anda tidak pernah bisa menilai dari penampilannya. Hanya karena terlihat jelek bukan berarti tidak ada batu giok di dalamnya, balas wanita itu. Mendengar itu, jantung Guning berdetak kencang. Wanita pasti menyukai bahan baku ini juga. Kemudian wanita itu menambahkan, tetapi, saya perlu mempertimbangkan apakah akan membelinya. Setelah itu, wanita itu meletakkan bahan mentahnya, diam-diam mengingat nomornya. Dia menyukai bahan mentah ini, tetapi belum memutuskan untuk membelinya. Saat wanita itu pergi, Guning mengambil bahan mentahnya. Dia sangat lega. Untungnya, wanita itu belum memutuskan untuk membelinya, atau Guning harus melewatkan batu giok langka ini. Itu pasti sangat berharga. Guning terus memindai bahan mentah dengan mata gioknya. Dia mendapat dua lagi dengan batu giok di dalamnya. Keduanya sama besarnya dengan 2/3 ukuran bola sepak. Zamrud itu tidak cukup, tapi Guning memutuskan untuk membayar tagihannya dengan memasukkannya ke dalam ruang mata telepati terlebih dahulu. Tidak nyaman jika dia membawa banyak bahan mentah. Bahan bakunya golongan terbaru, jadi harganya mahal. Yang kecil berharga 10.000 yuan per pon, sedangkan yang besar berharga 20.000 yuan per pon. Guning membeli 5 bahan mentah, yang beratnya 93 pon. Harganya seluruhnya 1,5 juta yuan. Guning memasukkan bahan mentah itu ke dalam ruang telepati, lalu kembali berbelanja. Tak lama kemudian, Guning menemukan satu lagi dengan batu giok hijau di dalamnya. Kali ini, batu gioknya jauh lebih besar. Itu sebesar 2 bola sepak. Guning segera memindahkannya ke gerobaknya. Beratnya setidaknya 50 pon, dan harganya 20.000 yuan per pon. Artinya, bahan mentah ini berharga sekitar 1 juta yuan. Tentu saja, Guning tidak peduli biayanya sama sekali. Selama ada batu giok di dalamnya, dia akan membelinya meskipun harganya 10 juta. Batu giok di dalamnya bernilai lebih dari 10 juta. Guning bisa mengetahui jenis bahan mentah dari kekuatannya. Semakin tebal kekuatannya, semakin berharga batu gioknya. Namun, Guning masih belum mengetahui harga pasti batu giok tersebut. Harganya tergantung pembeli. Guning. Tepat ketika Guning memasukkan bahan mentah ke dalam gerobaknya, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Suara itu terdengar familiar, jadi dia tahu siapa pria itu sebelum dia melihat orang itu. Guning menoleh. Itu adalah Qin Yifan, yang tampak terkejut. Dia tersenyum ramah. Senang berkenalan dengan Anda. Kebetulan sekali. Apakah kamu di sini untuk membeli bahan mentah juga? Qin Yifan ditemani oleh Li Zhenzhen dan seorang pemuda berusia sekitar 27 tahun. Li Zhenzhen kesal menjadi saat melihat Guning di sini. Dia membenci Guning dan tidak ingin bertemu dengannya lagi. Di sisi lain, Guning tidak peduli sama sekali. Ya. Salah satu teman lama saya menjalankan toko ini. Ada kelompok baru bahan mentah tingkat tinggi, dan saya telah diberitahu untuk melihatnya. Sebenarnya saya datang ke kota G untuk memeriksa bahan baku di sini,
tapi saya tidak berpikir Anda ada di sini karena alasan yang sama, kata Qin Yifan. Dia tampak senang. Tidak ada yang tahu apakah dia begitu bahagia karena bertemu Guning, atau karena dia bertemu dengan seorang kenalan. Saya juga tertarik dengan judi batu, tapi saya pendatang baru. Saya tidak tahu banyak tentang itu, kata Guning. Anda bisa bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan, kata Qin Yifan dengan ramah. Tentu saja. Guning tidak menolak, tapi apakah dia benar-benar akan meminta bantuan padanya adalah masalah lain. Li Zhenzen tidak tahan melihat Qin Yifan begitu baik kepada Guning. Dia segera berjalan mendekat, ada cangkang kulit yang terbuat dari bahan mentahnya, yang membuat orang tidak dapat melihat batu giok di dalamnya. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa judi batu sepenuhnya mengandalkan kekayaan, padahal sebenarnya pendapat tersebut salah. Bab 58, Ketidakbaikan dari Li Zhenzen. Bahan bakunya memiliki banyak karakteristik. Kita dapat menilai kondisi internal suatu bahan mentah berdasarkan karakteristik berikut. Dari sudut pandang petrologi, batu giok di dalamnya memiliki korelasi tertentu dengan warna kulit terluarnya. Ciri-ciri, Songhua, garis ular piton, dan lumut. 1. Songhua, garis ular piton, dan lumut mengacu pada ciri permukaan kerak bumi, sebaran warna, dan ciri-ciri retakan pada batu giok mentah, merupakan ciri penting untuk membedakan batu giok mentah. Kondisi internal batu giok, Li Zhenzen menjelaskan dengan sangat profesional, seperti dia sedang mengajar Guning. Namun, rasa jelek dan arogansi di matanya. Li Zhenzen hanya menampilkan ilmunya, dan mempermalukan Guning karena dia hanya tahu sedikit tentang perjudian batu. Saat Li Zhenzen menjelaskan, dia memeriksa bahan mentah di gerobak Guning dengan matanya. Dia kemudian berkata dengan tidak suka, tidak ada garis ular piton, Songhua atau lumut di sekitar bahan mentah ini. Saya khawatir ini hanya sampah, Nona Gu. Penjelasan profesional Li Zhenzen mendapat banyak pujian dari orang-orang di sekitarnya. Wanita muda ini sangat berpengetahuan di usia yang begitu muda. Benar. Tidak banyak anak muda yang tahu banyak tentang bahan baku judi batu. Mendengar pujian itu, Li Zhenzen merasa lebih bangga, seolah dia telah mengalahkan Guning dengan hebat. Keluarga Li Zhenzen juga terlibat dalam bisnis perhiasan. Dia tumbuh dengan berbagai macam batu giok, dan memiliki pengetahuan yang baik dengan bahan baku perjudian batu. Di masa lalu, dia telah memotong beberapa batu giok tingkat menengah. Meskipun dia telah membeli lebih banyak bahan limbah, dia mendapat sejumlah uang. Merek perhiasan keluarga Li tidak termasuk dalam merek perhiasan lini ketiga, tetapi terkenal di kota G. Keluarga Li memiliki kekayaan 500 juta yuan, yang merupakan keluarga super kaya, tetapi dibandingkan dengan keluarga terkaya tingkat ketiga, keluarga ini tertinggal jauh. Apalagi aset perusahaan mereka bukan hanya milik keluarga Li, tapi juga milik pemegang saham. Penjelasan Li Zhenzen benar dan benar. Jadi Qin Yifan tidak sadar dia berpura-pura tidak baik. Nona Li benar, tapi bahan mentah tanpa Songhua, garis piton dan lumut bukan berarti tidak ada batu giok di dalamnya. Saya suka yang ini, dan saya ingin bertanya, jawab Guning ringan. Guning mengakui bahwa Li Zhenzen profesional, tetapi tidak peduli seberapa profesionalnya dia tidak dapat menentukan bahan mentah mana yang mengandung batu giok. Pengetahuan profesional Li Zhenzen sangat akurat daripada mata gioknya. Guning tahu pasti ada zamrud di bahan mentah ini karena mata gioknya. Sementara Li Zhenzen yakin ini adalah bahan limbah. Sudah jelas siapa yang benar. Guning hanya peduli siapa yang akan menjadi pemenang. Menang adalah hal yang paling penting. Li Zhenzen mencibir, tapi berpura-pura memuji Guning. Nona Gu sangat bertekad. Meskipun Qin Yifan juga tidak terlalu memikirkan bahan mentah di gerobak Guning, dia tidak tahu bagaimana menghentikan pertengkaran karena Guning tampak begitu yakin. Yifan, saudaraku, ayo kita periksa bahan bakunya. Li Zhenzen mendesak. Dia tidak ingin tinggal bersama Guning. Guning, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Qin Yifan dengan ramah mengundang. Yifan, Li Zhenzen ingin menghentikannya. Tapi sebelum Li Zhenzen bisa berkata apa-apa lagi, Guning menolak terlebih dahulu, terima kasih, tapi menurutku itu tidak perlu, karena tokonya tidak besar. Baiklah. Jika Anda memerlukan bantuan, beritahu saya. Qin Yifan tidak memaksa. Toko itu tidak besar. Tidak sulit untuk bertemu lagi. Guning mengangguk lalu menarik gerobaknya pergi.
Tepat pada saat itu, wanita yang mengambil bahan mentah dengan batu giok merah di dalamnya kembali. Rupanya, dia memutuskan untuk membeli bahan bakunya. Namun sayangnya, bahan bakunya sekarang adalah milik Guning. Wanita itu kecewa dan menyesal. Dia telah kehilangan bahan mentah yang dia sukai. Guning mengabaikannya dan terus berbelanja. Tak lama kemudian, dua bahan mentah dengan batu giok di dalamnya terlihat oleh Guning. Yang satu sebesar bola sepak, sedangkan yang lainnya sebesar sepertiga bola sepak. Yang kedua ada di tangan seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Guning jelas tidak bisa pergi dan mengambilnya. Guning mengambil yang lainnya. Dia berhenti memandangi yang ada di tangan pria itu. Dia tidak terlalu egois untuk memiliki semua bahan mentah dengan batu giok di dalamnya. Alasan mengapa dia menatap bahan mentah dengan batu giok merah di dalamnya adalah karena batu giok merah itu langka. Dia tidak mau ketinggalan. Karena belum dipotong, Guning tidak tahu apakah itu level tinggi atau menengah. Guning beralih ke tumpukan bahan mentah lainnya, dan mendapatkan dua lagi dengan batu giok hijau di dalamnya. Meski ukurannya hanya sebesar apel, namun warnanya istimewa. Setelah beberapa saat, dia mendapat satu lagi yang sebesar dua bola sepak. Guning berencana memotong 2 atau 3 bahan mentah di sini. Dia juga mengambil 2 bahan limbah besar sebagai penyamaran. Guning mudah diperhatikan karena dia masih seorang gadis muda. Selain itu, ia mengambil bahan mentah dengan sembarangan, sehingga menarik banyak perhatian orang-orang di sekitarnya. Guning tahu orang-orang sedang menatapnya, tapi dia tidak peduli. Bahan baku yang dipilih Guning tidaklah kecil, juga tidak murah. Total biayanya 4,5 juta yuan. Setelah membayar tagihannya, Guning memperhatikan pria itu masih memeriksa bahan mentah di tangannya. Dia memiliki dorongan untuk memberitahu pria itu agar membelinya sekarang. Tapi dia juga tahu pria itu mungkin tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang ahli yang berpengalaman. Wah! Bukankah ini bos dari Zoufu Jewelry, Yao Zhenghong? Oh, mantan bos, karena saya sekarang adalah bos Zoufu Jewelry. Apa? Apakah kamu masih punya uang untuk bermain judi batu setelah kamu kehilangan segalanya? Suara laki-laki yang cerah namun terdengar sarkastik. Semua orang, termasuk Guning, langsung menoleh. Zoufu Jewelry memiliki sejarah 16 tahun dengan aset ratusan juta. Itu adalah tingkat rendah. Ketua sebelumnya adalah Yao Zhenghong, dan Xiaoping menjadi ketuanya setengah tahun lalu. Alasannya masih dirahasiakan. Xiaoping mengenakan jas dan tas kerja di tangan. Dia sedikit gemuk, berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung. Dia diikuti oleh beberapa pria, dan tampak seperti pria yang kuat. Tapi Xiaoping membuka matanya dengan kejam. Mendengar suara itu, Yao Zhenghong, pria yang memegang bahan mentah di tangannya, dengan cepat mengangkat kepalanya. Xiaoping, Yao Zhenghong mengatupkan giginya. Matanya penuh kebencian. Menghadapi kebencian Yao Zhenghong, Xiaoping tidak peduli sama sekali. Dia terus mengejek, saya mendengar kamu ingin memulai kembali bisnismu, tapi menurutku kamu bisa berhenti, dan menabung uangnya untuk biaya sekolah putramu. Bab 59, Rencana Guning. Yao Zhenghong tidak ingin berdebat dengan Xiaoping di depan umum. Selain itu, dia tidak punya peluang untuk menang. Maka Yao Zhenghong menelan amarahnya, berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu. Xiaoping, jaga dirimu kalau terjadi sesuatu yang buruk padamu secara tiba-tiba. Saya tidak takut sama sekali. Siapa yang peduli dengan apa yang dikatakan pecundang? Yao Zhenghong, apakah Anda punya cukup uang untuk membeli satu potong? Jika kamu tidak punya, aku bisa meminjamkanmu sedikit. Xiaoping mempermalukan Yao Zhenghong. Siapa bilang siapa yang tidak mampu? Paman Yao, ayo pergi ke konter. Guning berjalan mendekat, menarik Yao Zhenghong pergi sebelum dia bisa melawan. Kamu, Yao Zhenghong sangat terkejut. Dia tidak mengira gadis muda itu akan bersumpah itu. Dia mengerti gadis muda ini membantu, tapi dia tidak punya uang untuk membeli bahan mentah. Xiaoping tidak tahu Yao Zhenghong sedang bersama seorang gadis muda. Dia sedikit kesal, tapi juga ingin tahu apa yang bisa didapat Yao Zhenghong. Gadis muda, saya tidak akan membeli, kata Yao Zhenghong dengan canggung. Ten Yao, saya tahu Anda masih optimis dengan bahan mentah ini, tetapi Anda memiliki kekhawatiran. Bahkan saya juga optimis dengan bahan baku ini. Kalau tidak mau ambil risiko penuh, kita masing-masing bisa membayar setengah dari bahan baku ini.
Jika itu berharga, kita bisa membagi keuntungannya. Jika tidak, Anda juga tidak akan kehilangan banyak uang. Guning tahu Yao Zhenghong menyukai bahan mentah ini juga, tetapi karena dia kekurangan uang, dia ragu-ragu. Jika Yao Zhenghong berencana membeli bahan mentah ini, Guning tidak akan bersaing dengannya. Dia bisa menunggu sampai dia menjatuhkannya. Tapi Guning punya rencana sendiri. Dia mendekati Yao Zhenghong karena suatu alasan. Dengan baik. Yao Zhenghong berubah pikiran. Ia tidak berani mengambil risiko, tapi juga menyukai bahan bakunya. Karena itu dia ragu-ragu. Jika ada yang ingin berbagi biayanya, dia ingin mencobanya. Tapi itu adalah seorang gadis muda. Yao Zhenghong yakin dia tidak perlu mengambil risiko. Dia tidak ingin memanfaatkan seorang gadis muda. Gadis muda, jika itu hanya sampah, kamu juga akan kehilangan uang, kata Yao Zhenghong. Saya tahu, tapi jika itu berharga, saya akan memenangkan uang. Bagaimanapun, itu perjudian, jawab Guning. Yao Zhenghong ragu-ragu beberapa saat, lalu akhirnya setuju. Bahan mentah ini beratnya sekitar 6 pon. Harganya 10.000 yuan per pon, dan totalnya sekitar 60.000 yuan. Pembeli bahan baku perlu mendaftar dan menandatangani. Karena mereka setuju bersama, mereka perlu menandatangani kedua nama mereka. Setelah menandatangani dan membayar, Guning membiarkan Yao Zhenghong mengambil bahan mentah untuk dipotong bersama. Dalam perjalanan, Guning mendorong gerobaknya bersamanya. Yao Zhenghong tercengang. Apakah kamu membeli semua ini? Ya, jawab Guning. Yao Zhenghong menelan dengan kekuatan besar. Gadis muda ini pasti berasal dari keluarga kaya. Karena dia adalah anak orang kaya, Yao Zhenghong merasa lega. Dan mereka sudah membayar tagihannya. Xiaoping berdiri jauh memandang Yao Zhenghong. Jadi dia tidak tahu Yao Zhenghong dan Guning membeli bahan mentah bersama. Selain itu, Guning masih remaja. Xiaoping tidak percaya Guning membelinya. Jadi dia yakin Yao Zhenghong pasti satu-satunya pembeli. Dia tahu meskipun Yao Zhenghong bangkrut, dia tidak begitu miskin dan mampu membeli bahan mentah. Tapi saat Xiaoping melihat gerobak penuh bahan mentah yang didorong oleh Guning, dia terkejut. Bagaimana Yao Zhenghong mampu membeli bahan mentah tersebut? Harganya setidaknya jutaan. Xiaoping segera berjalan mendekat. Wah! Yao Zhenghong, bagaimana Anda mampu membeli bahan mentah ini? Yao Zhenghong tidak ingin berbicara dengan Xiaoping, tapi dia juga tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Jadi dia menjelaskan, ini bukan milik saya. Mendengar itu, Xiaoping merasa lega, lalu dia mengejek, memang, aku lupa kamu terlalu miskin untuk membeli bahan mentah sebanyak itu sekarang. Tetapi jika bahan mentah ini bukan milik Yao Zhenghong, maka itu pasti milik gadis muda itu. Siapa yang mampu membeli semua bahan mentah ini sekaligus? Gadis muda ini pasti berasal dari keluarga kaya. Xiaoping berpikir. Apa hubungannya dengan Yao Zhenghong? Tidak peduli apa hubungan mereka, Xiaoping sudah merasa cemburu. Dia khawatir seseorang akan membantu Yao Zhenghong memulai kembali bisnisnya, yang akan menjadi ancaman baginya. Dia telah melakukan banyak hal untuk mengalahkan Yao Zhenghong. Yao Zhenghong hanya meliriknya dengan dingin, lalu berjalan langsung ke tempat batu itu dipotong. Mari kita lihat apa yang bisa kamu dapatkan. Xiaoping menindaklanjutinya. Selama ada seseorang yang memotong bahan mentahnya, orang-orang di toko akan berkumpul untuk melihat-lihat. Meskipun ada beberapa mesin, Guning tidak terburu-buru untuk menghentikan mesinnya. Setelah menggambar garis, pekerja mulai memotong. Setelah dipotong, warna hijau muda terlihat. Pekerja itu meninggikan suaranya dengan gembira, batu giok hijau. Penonton langsung heboh. Yang paling bersemangat adalah Yao Zhenghong. Sebuah batu giok hijau. Ada batu giok hijau di dalamnya. Xiaoping, pada saat yang sama, merasa kesal, dengan matanya yang penuh kekejaman. Dia telah merencanakan banyak hal untuk membuat Yao Zhenghong bangkrut. Apakah dia akan gagal? Tidak. Tak lama kemudian, sebuah zamrud seukuran telapak tangan manusia telah terpotong seluruhnya. Warnanya terang dan murni. Itu dari jenis kembang sepatu. Jenis kembang sepatu merupakan jenis yang diperingkat antara jenis beras ketan dan jenis es. Itu termasuk jenis kualitas atas, dan sangat berharga. Merasakan kekuatan yang kuat, Guning secara alami menyerapnya. Gioknya sudah keluar. Orang-orang mulai menawar. 5 juta yuan.
6 juta yuan. 18 juta yuan. Akhirnya, batu giok jenis kembang sepatu itu ditawar dengan harga tinggi 18 juta yuan. Pada akhirnya dijual dengan harga 18 juta yuan. Tidak ada yang lebih senang dari Yao Zhenghong. Dia akhirnya punya uang. Nona Gu. Yao Zhenghong berjalan ke arah Guning, ingin berdiskusi tentang uang. Anda dapat menyimpan semua uang di kartu Anda untuk saat ini, kata Guning. Mendengar itu, Yao Zhenghong menjadi bodoh. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil semua uang itu dan menghilang? Saya percaya Anda, kata Guning dengan tekad. Dia tidak terlalu mempercayai Yao Zhenghong, tetapi ingin memberinya ujian. Jika dia melarikan diri, maka dia telah membuat keputusan yang salah. Jika tidak, maka dia lulus ujian. Dengan uang tersebut, tidak akan sulit bagi Yao Zhenghong untuk memulai bisnisnya kembali. Dan ketika dia mengetahui apa yang ada dalam bahan mentah Guning nanti, dia akan tahu pilihan apa yang tepat. Merasa percaya, Yao Zhenghong tergerak. Dia sendiri adalah orang yang jujur. Bab 60. Taruhan. Jika dia orang yang jahat, dia akan mengira Guning bodoh karena mempercaya orang asing. Yao Zhenghong pergi untuk menandatangani kontrak, dan Xiaoping sudah pergi. Guning berencana memotong bahan mentahnya, ketika Qin Yifan dan teman-temannya mendatanginya. Baik Qin Yifan dan Li Shenzhen membawa kereta. Di gerobak Qin Yifan ada 2 bahan, sedangkan di gerobak Li Shenzhen ada 3 bahan mentah. Melihat 7 bahan mentah di gerobak Guning, Qin Yifan dan teman-temannya tercengang. Yesus! Dia sudah lama memeriksa untuk memilih keduanya. Guning sudah mengambil 7. Apakah dia membeli bahan mentah yang mahal atau sayuran yang murah? Li Shenzhen juga kagum, tapi kemudian dia mencibir. Meskipun dia tahu Guning punya banyak uang, dia belum pernah melihat orang membuang-buang uang seperti itu. Guning, apakah kamu membeli bahan mentah yang mahal atau sayuran yang murah? Qin Yifan membuat perkiraan yang menarik. Saya membeli bahan mentah dengan harga sayuran murah. Guning tertawa. Dia menggunakan mata gioknya untuk mendinginkan bahan mentah di gerobak mereka. Qin Yifan memiliki 1 bahan mentah besar dan 1 kecil. Yang besar itu sedikit lebih besar dari bola sepak. Sayangnya, itu adalah batu murni. Yang kecil itu sebesar setengah bola sepak. Ada batu giok di dalamnya, tapi ukurannya terlalu kecil dan seukuran kepalan tangan bayi. Guning menilai dari ketebalan kabutnya bahwa itu adalah batu giok tingkat tinggi. Tapi Guning tidak punya niat untuk melihatnya. Dia tidak ingin membuat masalah pada dirinya sendiri. Sedangkan Li Shenzhen, dia memiliki 3 bahan mentah. 2 di antaranya berukuran setengah bola sepak. Salah satunya adalah batu murni, sementara yang lainnya memiliki batu giok tingkat menengah di dalamnya. Yang terakhir sedikit lebih besar dari bola sepak, tapi di dalamnya hanya ada lapisan tipis warna hijau. Apakah kamu yakin akan membeli semuanya? Qin Yifan bertanya dengan ragu. Dia bermaksud mengingatkan Guning untuk berhati-hati, tapi dia tidak menghentikannya secara langsung, karena tidak ada yang tahu apakah ada batu giok di dalamnya atau tidak. Jika dia berhenti, dan ada batu giok di bahan mentahnya, dia akan melakukan hal yang salah. Guning mungkin akan membencinya karena itu. Saya sudah membayar tagihannya, kata Guning. Apa? Kamu sudah membayar? Qin Yifan terkejut lagi. Dia tidak mengira Guning menjadi begitu efisien. Berapa banyak yang kamu bayar? Dia bertanya. 4,5 juta, jawab Guning. Dia tetap tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah 4,5 juta bukanlah apa-apa baginya. Tentu saja, dia tahu bahan mentah ini berharga, atau dia tidak akan membayar sebanyak itu untuk membeli 7 batu. Meskipun 4,5 juta tidak berarti apa-apa bagi Qin Yifan. Masih sulit baginya untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli bahan mentah sekaligus. Kamu benar-benar memanjakan dirimu sendiri. Qin Yifan tidak tahu harus berkata apa lagi. Nona Gu, apakah Anda berencana untuk menghentikannya? Saya ingin tahu berapa banyak dari mereka yang memiliki batu giok di dalamnya, kata Li Shenzhen dengan nada meremehkan. Qin Yifan sekarang menyadari bahwa dia bersikap tidak baik, dan merasa tidak senang. Shenzhen, perjudian batu sangat bergantung pada keberuntungan seseorang. Bahkan Anda tidak bisa 100% yakin untuk memotong batu giok dari setiap bahan mentah dengan pengetahuan profesional Anda. Songhua, garis ular piton, dan lumut bukanlah ciri penting dari bahan mentah yang mengandung batu giok,
kata Qin Yifan dengan jelas. Aku, Li Zhenzhen merasa malu. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Qin Yifan, tapi dia marah karena dia membela Guning melawannya. Pria pendiam yang mengikuti mereka selama ini sedikit mengernyit. Dia adalah kakak laki-laki Li Zhenzhen. Dia rupanya juga merasa tidak puas karena Qin Yifan membantu Guning. Tapi apa yang dikatakan Qin Yifan tidak salah, jadi Li Zhenyu tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap diam. Yah, sepertinya Nona Li yakin dengan kemampuanmu. Mengapa kamu tidak memilih satu dan bersaing dengan milikku? Guning menantang Li Zhenzhen. Dia tidak ingin menjadi pengecut. Orang-orang di sekitar mereka langsung fokus pada mereka. Tidak ada yang mau melewatkan taruhannya. Menghadapi tantangan tersebut, Li Zhenzhen tidak sabar untuk menerimanya. Tidak masalah. Anda dapat menggunakan 3 bahan mentah Anda untuk bersaing dengan bahan baku saya. Siapapun yang dapat memotong batu giok paling berharga, dialah pemenangnya. Jika tidak ada yang bisa memotong batu giok, maka itu genap. Li Zhenzhen yakin pasti ada satu bahan mentah dengan batu giok di antara 3 bahan mentahnya. Pada saat yang sama, dia juga percaya Guning tidak bisa memotong satu pun zamrud. Bahkan jika dia hanya memiliki satu bahan mentah dengan batu giok di dalamnya, dia akan menang. Yah, Qin Yifan ragu-ragu. Mereka memilih bahan mentah ini dengan sangat hati-hati. Meskipun mereka tidak yakin semuanya memiliki batu giok di dalamnya, ada kemungkinan bagus untuk memotong batu giok. Dan Guning membuat pilihannya karena keberuntungan. Itu tidak bisa diandalkan. Tapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Guning sudah menerima. Baiklah, tapi kita harus bertaruh, kalau tidak itu akan membosankan. Berapa harganya? Li Zhenzhen bertanya. Rupanya dia setuju. Katakanlah 10 juta yuan, kata Guning. Tentu. Li Zhenzhen menjawab tanpa ragu-ragu. Li Zhenzhen menerima kondisi Guning begitu cepat bukan karena 10 juta yuan tidak berarti apa-apa baginya. Sebenarnya dia sendiri tidak punya uang sebanyak itu. Dia hanya yakin bahwa dia tidak mungkin kalah. Sekarang sudah terlambat bagi Qin Yifan untuk menghentikan mereka. Yang satu adalah teman lamanya, yang satu lagi adalah teman barunya. Dia tidak ingin salah satu dari mereka kalah, jadi dia hanya bisa berdoa agar semuanya genap. Dari awal hingga akhir, Li Zhenyu tidak pernah ikut campur. Dia jelas juga percaya diri. Li Zhenzhen memilih bahan mentah secara acak. Guning menggunakan mata gioknya untuk memindainya. Itu adalah bahan limbah, jadi Guning memilih bahan limbah juga. Meskipun itu adalah bahan limbah, Guning tetap membayar. Ada 2 mesin. Setelah Guning dan Li Zhenzhen membayar tagihan mereka, 2 pekerja mulai memotong batu. Meskipun Li Zhenzhen percaya diri, dia menaruh banyak perhatian pada bahan mentah Guning. Setelah 1 kali dipotong, tidak ada apapun di dalamnya. Kemudian potongan kedua, dan masih belum ada isinya. Setelah potongan ketiga, itu masih berupa batu. Bahan mentahnya telah dipotong setengahnya tanpa ada warna hijau. Itu pasti bahan limbah. Melihat milik Guning hanyalah bahan limbah, Li Zhenzhen merasa lega, tetapi miliknya tetap sama, yang sangat mengecewakannya.